kalau patah tulang itu dipijat, itu bisa mencederai struktur di sekitarnya. Ya, contohnya apa? Ada saraf, ada pembuluh darah. Kalau salah pijitnya, ya itu bisa cedera, ya pembuluh darahnya robek, ya pendarahan. Pendarahan nanti kalau pembuluh darah besar yang kena, ya kakinya itu bisa mati semua, hitam. Jadi harus diamputasi. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena jatuh atau trauma ya dok. Itu bagaimana proses perkembangannya dari jatuh kok bisa menjadi kanker dok? Sahabat sehat, welcome to podcast Rumah Sakit Paru Jember. Senang sekali hari ini saya Lirih Diana Purba bisa jumpa lagi dengan sahabat sehat semuanya di segmen Ngopi, Ngobrol Pintar. Oke sahabat sehat, kalau di segmen Ngopi kemarin kita membahas seputar dengan tuberkulosis, hari ini bertepatan dengan Hari Kanker Tulang, maka kita akan membahas tentang kanker tulang. Seperti biasa di segmen Ngopi tentunya saya tidak sendirian, sudah ada narasumber istimewa yang hadir bersama kita semua. Beliau adalah Dr. I Gusti Bagus Indra Angga Nugraha Juniantara, Magister Biomedik, Spesialis Ortopedi. Selamat pagi Dokter Angga. Selamat pagi. Selamat datang di studio podcast Promkes Rumah Sakit Paru Jember, dokter. Terima kasih undangannya. Oke, sehat ya dok? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat juga ya? Iya, alhamdulillah. Kemarin mudik dokter? Enggak, kita jaga kandang di sini. Oke, jaga. Nggak Harus kemana-mana. siap siaga buat pasien ya dok? Betul. Oke dokter, hari ini bertepatan dengan Hari Kanker Tulang. Ya. Nah, kita mau bahas seputar kanker tulang nih dokter. Tapi sebelum ke sana, jadi sahabat sehat, Dokter Angga ini adalah spesialis ortopedi di Rumah Sakit Paru Jember. Nah, sebelum kita bahas tentang kanker tulang, boleh nggak nih dok kita dikenalkan dulu ortopedi itu apa sih dok, dan apa saja yang ditangani oleh dokter spesialis ortopedi? Oke, ortopedi itu merupakan suatu cabang dari ilmu bedah ya, yang menangani cedera atau trauma pada tulang, otot, urat, sendi dan di struktur sekitarnya. Itu. Ya. Oke, jadi nggak hanya terkait tulang, tapi Nggak hanya terkait tulang. yang ada di sekitarnya, sendi, kemudian otot dan lainnya. Betul, ya dokter. Ya. Oke, untuk kanker tulang sendiri itu apa sih dokter, dan bagaimana itu bisa terjadi? Oke, kalau kanker tulang kita sudah tahu ya, kanker itu pasti identik dengan benjolan ya. Jadi kalau kanker tulang adalah benjolan pada tulang. Ya itu secara simpel seperti itu. Benjolan yang tumbuh pada organ tulang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena ada pertumbuhan yang berlebihan pada sel-sel tulang biasanya. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam sebenarnya. Ada beberapa faktor. Ya, faktornya salah satunya adalah satu genetik ya, mutasi genetik ya, itu bisa karena bawaan, bisa karena terpapar oleh radiasi juga bisa juga karena adanya infeksi atau peradangan yang kronis yang lama, atau ada riwayat benturan itu juga bisa. Gitu. Oke dokter, untuk kanker tulang sendiri itu ada jenis-jenisnya kah dok, atau seperti apa? Kalau jenisnya ada ya, sama seperti kanker pada umumnya, ada yang jinak, ada yang ganas. Ya, kanker tulang sama juga seperti ada yang jinak, ada yang ganas. Ya, perbedaannya biasanya dari kalau namanya ganas sudah tahu ya, pasti benjolannya membesar, cepat membesar, sangat nyeri ya. Kalau yang jinak itu biasanya keluhannya hanya nyeri-nyeri saja, benjolannya ada tapi tidak ekspansif, dia tidak cepat membesarnya. Gitu. Oke dokter, tadi kan kalau kanker tulang itu adalah benjolan pada tulang yang bisa menimbulkan nyeri gitu. Nah, untuk kanker tulang itu sendiri, apakah kanker itu memang awal mulanya itu pasti berasal dari tulang, atau bisa jadi itu karena metastasis atau penyebaran dari mungkin sebelumnya sudah ada kanker di organ lain, misal payudara atau lainnya, yang akhirnya berefek di tulang. Ya, gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang kanker itu bisa dua juga ya, bisa bagi dua juga. Bisa dia dari kalau kita ngomong kanker tulang, bisa dari kanker tulang, dari tulang itu sendiri, atau dia dari penyebaran, tadi dibilang metastase ya. Jadi kalau secara primer jadi dari tulang itu sendiri. Ya, kalau secara sekunder itu bisa dibilang dari metastase, atau di istilahnya itu metastatic bone disease. Misalnya orang punya kanker paru-paru, itu selnya menyebar lewat darah, nyangkut dia di, kalau paling sering di tulang belakang itu bisa. Ya, payudara juga seperti itu sama. Oke, jadi ada dua tadi, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu dari tulang sendiri, dari sel tulang itu sendiri. Kalau yang sekunder itu dari organ lain gitu. Betul. Ya dokter. Oke, ada perbedaan gejala nggak dokter dari
kanker yang memang dia tuh tumbuhnya dari tulang itu sendiri atau dari organ lain? Kalau gejala kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Apa saja? Kalau misalnya jadi membedakan gejalanya mungkin bukan dari tulang ini atau dari bukan. Jadi ganas atau tidak gitu. Kalau sudah menyebar dari organ lain itu sudah pasti ganas. Iya, gitu. Jadi betul. gejalanya akan sama dengan kanker tulang yang ganas. Iya, Gitu. Oke. Untuk gejalanya sendiri itu tadi apa saja, dokter? Oke, kanker tulang pasti nomor satu adalah ya benjolan. Benjol, Ya, satu betul. benjolan ya. Benjolan, yang kedua bisa disertai dengan nyeri ya. Betul. Nyeri, habis itu kalau dia misalnya tumbuh di dekat persendian ada gangguan gerak biasanya, gangguan gerak, nggak kesulitan berdiri ya. Kalau sudah lama, tulang tuh akan menjadi keropos, kena benturan sedikit bisa jadi patah tulangnya, gitu. Lalu mungkin penyebaran ke organ lain di sekitarnya juga bisa. Kalau misalnya di primer dia bisa menyebar ke organ yang lain. Di sekitarnya bisa. Jadi karena dia ekspansif tumbuhnya, jadi luka dia jadinya. Ya gampang mudah luka gitu ya. Oke. Kalau misalkan tadi ciri-cirinya tuh ada benjolan ya, dok, tandanya ada benjolan. Cuman kan kadang benjolan itu berbagai macam ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau besar bisa jadi itu kita kerasa, kita tahu, kita sadar ada benjolan itu, tapi bisa jadi mungkin karena kecil masyarakat itu tidak tahu kalau ternyata ada benjolan. Jadi bagaimana cara membedakan atau kita bisa kita harus waspada ini ke kanker tulang gitu. Perbedaan gejalanya tuh bagaimana, dok? Jadi memang agak susah ya kalau misalnya benjolan kecil di tulang itu kan di dalam banget ya. Betul. Di dalam tubuh terselimuti oleh otot, oleh kulit, oleh lemak. Jadi yang perlu diwaspadai adalah nyeri. Jadi tanda-tanda yang lain adalah nyeri ya. Kalau nyerinya muncul itu terus-menerus ya. Tidak membaik dengan obat, nah itu sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ortopedi terdekat. Kita bisa lihat, kita bisa periksa apakah memang ada teraba benjolan. Kalau misalnya tidak teraba benjolan tapi tetap nyeri, ya kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Gitu. Pemeriksaannya seperti apa, dokter? Kalau pemeriksaan penunjang untuk kanker tulang itu bisa dari ronsen biasa, ya secara radiologi dan secara lab. Radiologi, lab itu lab bisa darah, lab bisa PA itu lihat selnya ya. Diambil selnya ya, di jaringannya, biopsi ya, namanya ya, biopsi. Jadi kalau misalnya radiologi bisa dari ronsen biasa, bisa dari CT scan, bisa MRI juga bisa ya, atau bisa mencari hotspot pada tulang itu juga bisa tuh, pemeriksaan radionuklir bisa lebih canggih ya. Itu secara radiologi. Kalau secara lab dari darah kita bisa lihat panel-panel tumor ya. Nanti misalnya ada spesifik kalau pasien tumor dari payudara ada panelnya apa, dari pankreas apa, tulang apa, itu ada panel pemeriksaan darahnya sendiri. Lalu dengan biopsi terakhir, jadi kita ngambil sampel jaringan dari tumornya itu, diambil, diperiksakan di bawah mikroskop untuk melihat ini selnya arahnya kemana, sel jenis apa, kanker jenis apa. Gitu. Jadi ada dua pemeriksaan melalui radiologi dan juga lab gitu ya, dok. Jadi kalau dari lab itu bisa dari darah dan pengambilan jaringan. Jadi kalau biopsi itu diambil sedikit jaringan yang tadi terasa nyeri untuk dilihat apakah ada sel kanker atau tidak di situ gitu ya, dokter. Oke, dokter. Tadi dokter Angga sempat membahas kalau salah satu penyebabnya bisa jadi karena jatuh atau trauma ya, dok. Itu bagaimana proses perkembangannya dari jatuh kok bisa menjadi kanker, dokter? Ya, jadi itu memang tidak semua orang jatuh tiba-tiba, wah ini bisa jadi tumor enggak gitu ya. Jadi ada beberapa faktor, seperti contohnya yang saya sebutkan adalah genetik tadi. Ya, ada mutasi genetik, ada faktor keturunan ya. Itu kalau dia sudah punya bawaan seperti itu, kena benturan, bisa juga biasanya pasien-pasien seperti ini biasanya dari kelas menengah ke bawah ya, dengan gizi yang kurang ya. Jadi imunitas juga kurang, jadi ya itu bisa menjadi faktor-faktor yang memicu pertumbuhan sel yang tidak sehat, sel kanker ini gitu. Berarti kalau boleh ditekankan lagi, jatuh atau trauma itu bukan penyebab utama sebetulnya. Hanya hal yang memicu ya, dok. Hal memicu karena sebelumnya sudah punya potensi adanya mutasi genetik tadi gitu. Oke, dokter. Kalau misalkan soal demografi nih, dokter, ada karakteristik tersendiri nggak sih kanker tulang ini menyerangnya ke kalangan usia berapa, juga gender cewek atau cowok yang lebih sering terkena gitu? Kalau kanker tulang itu tidak spesifik sebenarnya ya, tapi dia
setiap usia itu bisa terkena ya, tapi yang paling sering itu pada anak-anak itu ada beberapa tumor-tumor yang sering muncul ya, baik jinak maupun yang ganas. Kalau misalnya yang jinak pada anak-anak itu ada benjolan-benjolan di sekitar lempeng pertumbuhan, namanya itu osteokondroma, namanya itu tumor jinak gitu ya, bisa muncul. Itu bisa diobservasi saja atau mau besar sekali bisa diambil juga bisa ya. Terus kalau misalnya yang paling sering itu osteosarkoma itu yang dia bisa menyerang anak-anak ya, masa-masa pertumbuhan atau sampai di usia tua, dia double peak ya. Jadi demografi double peak bisa pada usia muda sampai usia yang tua sekali gitu. Jadi memang menyebar dia demografinya gitu, tidak ada yang khusus gitu, nggak ada. Ya. Sebetulnya nggak ada yang khusus gitu ya dokter. Cuma saya tuh sempat sebelum podcast bareng dokter Angga ini, saya sempat sedikit research tentang kanker tulang. Banyak yang sudah ada pasiennya, itu rata-rata anak-anak dokter. Rata-rata usia 15 sampai 19 tahun gitu. Ada juga yang SD sekitar 7 tahun. Itu kenapa sih dok kok lebih banyaknya? Mungkin memang semuanya bisa terserang, tapi kenapa kok lebih banyak anak-anak atau yang usia produktif gitu yang terserang dokter? Sebenarnya nggak lebih banyak ya, mungkin lebih terekspos aja gitu ya. Karena gitu, yang dewasa juga banyak gitu. Oke. Cuman ya karena anak-anak mungkin orang tua jadi lebih aware ya, jadi dia memeriksakan gitu. Padahal dewasa juga banyak, usia di atas 50 ke atas juga banyak gitu. Jadi ya mungkin kalau anak-anak, kalau kita mencari-cari faktor ya mungkin dari faktor gizi mungkin ya. Ya dari faktor gizi ya, selain faktor tadi, faktor genetik ya, keturunan, mutasi genetik ya, mungkin ditopang dengan faktor gizi. Gitu. Makanya kan sekarang kita sedang berperang lawan stunting kan ya. Stunting itu tuh sudah satu tanda tuh bahwa ya memang generasi muda Indonesia kurang gizi gitu. Dan itu akan mempengaruhi ke pertumbuhan dan perkembangannya itu. Oke, dokter Angga, terkait dengan pengobatan dokter untuk kanker tulang ini tuh seperti apa dokter penanganannya? Pengobatan itu bisa dibagi mungkin menjadi observasi ya. Observasi itu kita misalnya kalau tumornya ini kita tahu nih jinak, habis itu dia bisa self resolve atau dia bisa nggak akan tumbuh-tumbuh lagi ya. Contohnya pada anak-anak tuh osteokondroma itu kalau nggak dia tumbuh-tumbuh lagi ya kita biarkan aja ya. Itu kita observasi. Yang kedua, kita bisa dengan pengobatan secara obat-obatan ya, obat-obatan itu untuk mengatasi gejalanya. Ya, gejalanya misalnya nyeri, kita kasih obat anti nyeri ya, bisa obat ototnya terasa kaku di sekitarnya, kita kasih obat kaku gitu ya. Lalu yang berikutnya bisa dengan operasi. Kalau misalnya sudah jelas ini kankernya ekspansif ya, mengarah ke ganas, bisa dipertimbangkan operasi, kemoterapi dan radioterapi. Ya. Kalau radioterapi itu jangan disinar dengan sinar radiasi ya, untuk mengecilkan atau mengkonten supaya dia tidak makin menyebar ya. Kalau kemoterapi juga sama, kemoterapi prinsipnya sama seperti itu juga, tapi dengan diinfus ya, obatnya masuk ke alat infus gitu, dia menyerang sel-sel kanker utamanya, tapi biasanya sel-sel sehat juga akan terkena. Makanya orang-orang yang di kemo itu kadang-kadang rambutnya rontok gitu ya. Gitu. Terus dari operasi. Nah, itu kalau misalnya benjolannya besar sekali, mengganggu gerak, mengganggu fungsi, mengganggu kosmetik, itu bisa dioperasi ya. Operasi juga dibagi dua nanti. Operasi apakah kita mempertahankan anggota tubuh atau kita mengorbankan anggota tubuh. Ya, contohnya kalau misalnya sudah besar sekali, misalnya di bahu ada tumor yang besar sekali ya, ini sudah nggak bisa gerak, sudah nggak bisa apa ya, amputasi. Amputasi bahu ya, amputasi bahu atau amputasi kaki ya. Itu namanya mengorbankan anggota tubuh ya, amputasi. Atau mencoba mempertahankan dengan cara apa? Kalau misalnya tumornya masih bisa diangkat saja ya, baik mau setengahnya atau mau seluruhnya diambil. Nah, nanti setelah itu kita lihat, setelah diambil tulangnya stabil atau tidak stabil. Kalau tidak stabil ya mungkin ditambahkan implan di dalamnya, dipasang pen kalau istilahnya seperti itu. Itu secara garis besar. Oke, dokter, tadi ada pengobatannya radiasi, kemudian ada kemoterapi sama operasi tadi ya dok. Untuk pengobatan itu harus dilakukan ketiganya atau pilih salah satu tergantung dengan kondisinya atau seperti apa dokter? Tergantung ya, nggak semuanya harus radiasi, harus kemoterapi, nggak ya. Gitu, nggak, tergantung dari tumornya. Gitu. Seperti apa dok ininya untuk menentukan yang cukup radiasi itu yang seperti apa, kemudian cukup dengan pengobatan itu seperti apa?
Oh, kalau yang tergantung dari ini tadi ya, kan ada staging ya, staging tumor kan ya. Oke, Staging tumor itu nanti kita lihat kalau misalnya dia masih yang stadium awal, ya mungkin oke. kita bisa hanya dengan observasi bisa ya, atau misalnya masanya masih kecil ya kita tinggal ambil aja masanya ya, Oke. tumornya masih kecil ya tinggal Diangkat diangkat tumornya. aja gitu Berarti ya. operasi juga ya dok itu Ya ya? operasi. Kalau misalnya dia sudah masanya besar sekali ya, dia itu menyerang juga struktur-struktur di sekitarnya ya, Mm-mm. sudah masuk ke tahap bening ya, sudah ada bisa menyebar sampai misalnya kemana, ke paru-paru gitu ya. Itu kalau udah masuk paru-paru kan dia bisa udah gampang sekali menyebar ke tempat yang lain Betul. ya. Itu harus dibantu dengan kemo ya, dengan Oke. kemo atau dengan radioterapi. Tadi radioterapi itu juga bisa sebelum bisa sesudah ya. Tujuannya kalau misalnya kita mau ngangkat tumor, wah tumornya besar sekali, itu bisa dikonten dulu dengan kemo, dengan radioterapi supaya ya kita tahu segitu dia tidak besar lagi, baru kita angkat. Nanti setelah itu bisa dilakukan lagi radioterapi atau kemoterapi lagi Oke, gitu. gitu. Berarti pengobatan atau penanganan untuk setiap pasiennya itu tidak sama ya, Ya dokter. sama Gitu. gitu Tergantung dari stase kankernya ya. yang diderita oleh pasien itu sendiri. Hmm. Oke, untuk dokter Angga sendiri sejauh ini selama menjadi dokter spesialis ortopedi, pernah nggak dok, atau memang sudah sering menemui pasien yang menderita kanker tulang itu? Kanker tulang cukup sering ya, cukup Oke. sering itu tadi ya, demografinya biasanya dari menengah ke bawah Oke. ya. Menengah ke bawah, anak-anak ada, dewasa juga ada ya. Dan biasanya kalau sudah ke rumah sakit itu yang sudah parah, Oke. nggak pernah yang stadium awal tuh Yang ke rumah sakit tuh betul ya. Itu betul karena itu tadi ya, mungkin karena pengetahuannya kurang. betul. Jadi datang itu sudah dengan misalnya dengan benjolan yang sangat besar ya, sudah ada lukanya, sudah ada nanah, sudah disertai dengan infeksi, sudah ada nanahnya, itu baru datang dia ke rumah sakit ya. Itu ya mau nggak mau ya harus tadi itu operasi, kemo, radiasi biasanya gitu Malah harus sebelum. menjalani ketiganya itu tadi Iya ya dokter. gitu. Gitu. Kalau ada sih, ada beberapa kasus yang tumor-tumor jinak pada anak-anak itu ada ya. Itu biasanya itu dari menengah ke atas ya, karena dia Oke. aware gitu, tahu dia lebih dini, dia datang ke dokter, oh ini bisa observasi aja, oh ini harus tindakan, nanti kita bisa lakukan edukasi ke pasiennya Pasien. gitu. Oke, betul kata dokter Angga tadi kalau awareness masyarakat atau kepedulian masyarakat terkait dengan kanker tulang ini Ya, atau kesehatan tulang itu masih minim. betul. Karena mungkin dokter banyak masyarakat lebih pedulinya atau lebih awarenya tuh pada organ-organ vital, misal Ya, kesehatan jantung, paru, seperti itu. Padahal sebetulnya tulang itu juga merupakan bagian tubuh kita yang memberikan banyak fungsi di betul. kehidupan kita. Kita bergerak, beraktivitas sehari-hari. Kalau nggak ada tulang yang menopang tubuh kita juga nggak bisa melakukan Ya. itu gitu. Jadi boleh nggak nih dok, diberikan sedikit informasi bagaimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan tulang kita? Mungkin misal adakah screening untuk kesehatan tulang atau seperti apa dokter? Oke, jadi yang pertama mungkin harus tahu dulu gejala tadi ya. Gejala tadi, oh enggak, gini dulu. Mungkin bisa dilihat keluarga ya. Oke. Keluarga ada nggak yang punya riwayat seperti itu? Oke. Ya, kalau sudah ada, ya harus lebih aware lagi dengan gejala-gejala yang tadi sudah kita sampaikan. Apa adanya nyeri, ada benjolan, itu harus lebih aware dan periksakanlah ke dokter gitu ya. Oke. Jangan tunggu sampai besar sekali, sampai ada lukanya baru ke dokter. Ya, itu kan sudah Betul. terlambat namanya ya. Iya betul. Oke, itu lalu ya dengan edukasi ya, edukasi ya, dari termasuk ini, kita podcast ini termasuk edukasi ya. Betul. Dan juga ada program dari pemerintah yang penulisan gratis itu, Gratis. screening kesehatan gratis pada 1 ulang tahun. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi kan bisa ketahuan nih, pada misalnya bisa ada gejala, bilang aja pada saat itu akan di screening nanti kan, gitu. Biar Apakah perlu ronse? dikonsulkan. Ya, gitu. Oke. Betul. Oke dokter Angga, terkait dengan dokter Angga kan berpraktik di Rumah Sakit Paru Jember, kira-kira untuk masyarakat layanan apa yang ada di klinik ortopedi Rumah Sakit Paru Jember yang mungkin bisa membantu masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan tulang? Oke. Jadi kalau misalnya sudah tahu punya riwayat seperti itu, ada gejala-gejala yang muncul, silakan kontrol ke poliortopedi Rumah Sakit Paru. Nanti kita akan evaluasi, dan kita juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa membantu untuk menegakkan diagnosis. Oke. Dari yang paling simpel ada yang ronsen atau X-ray ya, kita juga punya CT scan, MRI juga kita ada kerjasama Kerjasama, dengan betul. MRI. Lalu
panel kanker mungkin bisa, tapi saya kurang tahu ya apakah ditanggung atau enggak. Nanti kita ini dulu panel kankernya itu karena mahal tuh biasanya ya. Panel kankernya gitu. Ya mungkin paling enggak kita diagnosis deteksi dini dulu lah gitu. Nanti ke arah mana kan kita bisa lihat apakah butuh pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Oke dokter, tadi sempat dibahas lihat riwayat keluarga, ada atau tidak yang pernah menderita sakit kanker, kemudian screening tadi ya untuk melihat kondisi tulang kita. Kemudian selanjutnya ada nggak dokter terkait dengan makanan, adakah kita harus mengkonsumsi makanan tertentu atau menghindari makanan tertentu untuk kesehatan tulang kita? Sebenarnya sih nggak ada yang spesifik nggak ada yang harus dihindari, nggak ada yang harus dikejar. Cuman yang namanya tulang itu ya identik dengan kalsium, vitamin D, ya protein itu juga penting ya. Itu protein, kalsium, vitamin D itu ya, itu penting. Jadi ya kalau bisa itu dikejar ya. Gitu. Kalau yang dihindari ya standar ya, mungkin kesehatan yang lain juga sama ya, hindari yang gula berlebihan. Ya kita sudah gawat gula sebenarnya di Indonesia. Itu gula berlebih, habis itu makanan dengan pengawet, itu kan banyak bahan kimianya, itu juga bisa memicu kanker juga itu gitu nanti. Oke dokter, sedikit tadi saya lupa ingin menanyakan, kalau misalkan jatuh tadi trauma dokter, boleh nggak sih dok? Kadang masyarakat itu banyak memilihnya daripada periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, milihnya itu pijat. Itu bagaimana komentar dokter sebagai seorang dokter spesialis ortopedi? Boleh nggak? Iya, jadi yang namanya jatuh ya, keras tidak keras, ada luka atau tidak luka, sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit. Ya nanti akan dilakukan screening kan. Ini ada yang ini hanya cedera biasa ataukah ada patah tulangnya. Ya, kalau misalnya ada patah tulang, ya sebaiknya itu ditangani dengan baik secara medis. Ya, kan ada banyak. Kalau misalnya yang ringan kita bisa dengan gips saja. Kalau misalnya patahnya itu bergeser jauh, ya kita harus perbaiki posisinya. Nanti bisa dipasang pen di dalam untuk mempertahankan posisinya sambil tulang itu nyambung. Jadi nyambungnya bagus, bisa cepat latihan untuk bergerak dan berjalan misalnya pada kaki. Gitu. Kalau untuk dipijat ya, karena saya tidak belajar ilmu pijat, jadi saya nggak tahu itu diapakan saja. Tapi kalau patah tulang itu dipijat ya, itu bisa mencederai struktur di sekitarnya. Ya, contohnya apa? Ada saraf, ada pembuluh darah. Kalau salah pijitnya ya itu bisa cedera ya, pembuluh darahnya robek ya, pendarahan nanti kalau pembuluh darah besar yang kena ya kakinya itu bisa mati semua, hitam, jadi harus amputasi ya. Kalau sarafnya kena ya jadinya lumpuh tuh bisa gitu. Terus misalnya kalau ada patah tulangnya ada lukanya, patah tulang terbuka, itu risiko infeksinya besar ya. Jadi kalau tidak dibersihkan dengan baik ya, infeksi awalnya di sana menyebar nanti gitu ya. Terus mungkin ada yang bilang, dok saya pernah ke pijat tulang sembuh dok tulangnya, mungkin itu hanya retak kecil, retak biasa, posisi masih bagus, ya itu tulang didiamkan aja pasti sembuh. Ya, jadi tulang itu prinsipnya kalau dia patah, dia itu masih posisi bagus, bertemu dan diam, itu pasti nyambung. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dipijat tuh ada yang berhasil, mungkin yang masih yang patah mungkin patah retak biasa, retak kecil yang ringan gitu, tidak bergeser jauh, nah itu ya nyambung juga gitu. Karena pada prinsipnya tubuh kita itu bisa memperbaiki diri dengan sendirinya gitu ya dokter. Berarti kalau misalkan masyarakat itu mengalami cedera, disarankan untuk ke dokter atau medis terlebih dahulu ya dokter, biar bisa tahu kondisinya itu sejauh atau separah apa. Kalau memang ringan mungkin bisa sembuh dengan sendirinya, tapi kalau misalkan parah dikhawatirkan jika diberi tindakan yang tidak sesuai malah menimbulkan infeksi dan menyebar gitu ya dokter. Udah banyak sekali tadi informasi yang disampaikan oleh dokter Angga. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya nih dokter, ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh dokter Angga untuk memperingati Hari Kanker Tulang ini untuk masyarakat? Untuk masyarakat, jadi kanker tulang itu adalah sesuatu yang harus diketahui, karena jika telat penanganannya ya itu tadi bisa sampai harus operasi, bisa sampai harus kehilangan anggota tubuh. Ya, jadi harus tingkatkan ke pengetahuan tentang kanker tulang, coba bisa di googling atau ikuti podcast kesehatan ya, agar tahu
apa faktor-faktornya, faktor-faktor risiko terjadi kanker tulang, dan juga bagaimana cara mendeteksi awal. Jika punya keluhan, jadi segera, tidak usah takut konsultasi dengan dokter ortopedi, ya. Tidak harus operasi kok. Kalau misalnya yang masih yang jinak, masih awal, itu kan bisa dengan observasi saja. Yang penting adalah deteksi dininya itu. Mungkin itu. Oke, jadi pasti kalaupun misal nanti harus ada tindakan yang dilakukan, dokter pasti akan mengambil tindakan yang minim resiko, tapi memperbaiki kondisi kesehatannya dengan maksimal gitu ya. Betul. Dokter. Oke, sahabat sehat, terima kasih banyak Dokter Angga, informasinya sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya dan bisa memperbaiki kesehatan tulang kita. Terima kasih, selamat Hari Kanker Tulang. Kami mohon undur diri terlebih dahulu. Rumah Sakit Paru Jember melayani dengan hati, memberikan pelayanan mudah, ramah, dan mewah. Rumah Sakit Paru Jember.